Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opal Eka Pratama dengan NIM B1B121077. Di sini saya akan mengerjakan tugas sistem birokrasi Indonesia. Birokrasi merupakan suatu bagian administrasi mengenai pejabat yang diangkat. Birokrasi juga merupakan suatu kebutuhan di suatu negara modern. Bahan-bahan karya Moska tidak baru, tetapi penggabungan bahan-bahan itu adalah baru dan memberikan pembenaran terhadap pembahasannya di luar konteks abad ke-19. Pada akhirnya, konsep birokrasi dan ketidakpuasan terhadap pola tradisional tipe pemerintahan disatukan menjadi satu. Analisis perbandingan politik yang utama. Menurut terminologi logika tradisional, Moska mencari suatu fundamentum divisionis yang baru dan suatu azas klasifikasi yang menjungkirbalikkan pendapat para ahli dan menjelaskan realitas proses-proses politik. Ia melihat inti realitas tersebut dalam kenyataan kekuasaan. Di dalam proposisi umum berikut dia menyimpulkan kenyataan ini. Dalam sebuah masyarakat yang berdiri secara kokoh dan berkuasa, the ruling class, lebih tepatnya orang-orang yang menjalankan kekuasaan pemerintah, akan selalu merupakan suatu minoritas, dan di bawah mereka kita temukan banyak kelas orang-orang yang tidak pernah diberi peranan dalam arti yang sesungguhnya dan turut serta dalam pemerintah, tetapi hanya tunduk padanya, dan inilah yang disebut kelas yang diperintah, the ruling class. Observasi ini membentuk dasar klasifikasi baru Moska tentang pemerintahan. Ada dua hal di dalam analisis Moska yang dipandang mengoncangkan opini abad ke-19. Penekanan pada keharusan pemerintahan minoritas secara jelas membuat setiap teori tentang birokrasi tidak relevan. Kedua, pejabat-pejabat pemerintah memiliki otoritas tertinggi terhadap kekuasaan yang dilihat bukan yang berkuasa di negara era modern, melainkan sebagai suatu ciri yang pasti. Memperhatikan sebagaimana ia menguji implikasi klasifikasi pemerintahannya yang dikotomik. Moska hanya mengisyaratkan alasan-alasan untuk mendudukkan birokrasi dalam kelas yang berkuasa di negara modern. Buku Political Parties 1911, Michels membicarakan tema tersebut, bahwa ia memiliki pandangan yang sama dengan Moska yang mengungkapkan bahwa birokrasi merupakan suatu kebutuhan suatu negara modern. Weber tidak mendefinisikan secara utuh tentang birokrasi, tetapi dari ciri-ciri yang dikemukakan pada berbagai kesempatannya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Birokrasi adalah suatu badan administrasi tentang pejabat yang diangkat dan membentuk hubungan kolektif bagi golongan pejabat itu sebagai suatu kelompok tertentu yang berbeda dan yang pekerjaan dan pengaruhnya dapat dilihat dalam organisasi tertentu, khususnya menurut prosedur pengangkatannya. Weber menulis banyak sekali tentang kedudukan pejabat dalam masyarakat modern. Baginya, kedudukan pejabat merupakan tipe penanan nasional yang makin penting. Konsep birokrasi yang diungkapkan Weber dapat dirangkum dari berbagai definisi. Birokrasi merupakan suatu administrasi mengenai pejabat yang diangkat. Pendapat tersebut relevan dengan konsep yang diungkapkan oleh Michel dan Moska. Selain itu, Weber memandang birokrasi merupakan hubungan kolektif dengan golongan pejabat kelompok tertentu yang berbeda, sehingga setiap pekerjaan berdampak pada semua jenis organisasi. 1. Para anggota staf secara pribadi bebas dan hanya menjalankan tugas-tugas operasional jabatan mereka. 2. Terdapat hierarki jabatan yang jelas. 3. Fungsi-fungsi jabatan ditentukan dengan tegas. 4. Pejabat diangkat berdasarkan suatu kontrak mereka. 5. Mereka dipilih dan diangkat berdasarkan kualifikasi profesional, idealnya didasarkan dengan suatu diploma atau ijazah yang diperoleh melalui ujian. Keenam, mereka yang dipilih dan diangkat memiliki gaji dan biasanya ada juga hak-hak pensiun. Gaji berjenjang menurut kedudukan dalam hierarki. Pejabat dapat selalu menepati posnya dan dalam berbagai keadaan tertentu ia juga dapat diberhentikan.
Yang ketujuh, pos jabatan adalah lapangan kerjanya sendiri atau lapangan kerja pokok. 8. Terdapat suatu struktur karir dan promosi dimungkinkan berdasarkan senioritas maupun keahlian atau merit dan menurut pertimbangan keunggulan atau superior yang mereka miliki. 9. Pejabat tidak sesuai dengan posnya maupun dengan sumber-sumber yang tersedia di pos tersebut. 10. Ia tunduk pada sistem disipliner dan kontrol yang sama. Adapun ciri-ciri yang berbeda dari peranannya adalah yang pertama, seseorang memperoleh tugas-tugas khusus untuk melakukannya. Dan yang kedua, fasilitas yang dibutuhkan dan sumber dalam memenuhi tugas-tugas tersebut diberikan oleh orang lain, bukan para pemegang pemeranan. Seperti halnya pejabat memperoleh posisi sama dengan pekerja pabrik. Sedangkan Weber merujuk teori Marx mengenai pemisahan individu secara modern dari alat-alat produksi. Akan tetapi, para pejabat memperoleh ciri pembeda dengan pekerja, yaitu memperoleh otoritas. Karl Marx mengatakan birokrasi adalah organisasi yang bersifat parasitik dan eksploitatif. Birokrasi merupakan instrumen bagi kelas yang berkuasa untuk mengeksploitasi kelas sosial yang lain atau yang dikuasai. Pertama, keberadaan birokrasi, pemerintah berpihak pada kekuatan politik yang memerintah. Yang kedua, organisasi yang bersifat parasitik dan eksploitatif. Bagi Marx, birokrasi selamanya hanya mencerminkan kepentingan partikular dari kelas dominan dalam masyarakat. Dalam perspektif ini, birokrasi tak ubahnya instrumen yang dikuasai dan dijalankan oleh kelas berkuasa untuk mengamankan kepentingannya. Justifikasi dan eksistensi dari birokrasi sepenuhnya tergantung kepada kelas yang berkuasa. Ketika birokrasi mengklaim telah mempresentasikannya kepentingan universal masyarakat, sesungguhnya itu tidak lebih dari selubung ideologis yang berusaha menguburkan hakikatnya sebagai pelayan dominasi kelas penguasa. Birokrasi juga menjadi entitas yang berperan cukup penting dalam proses alienasi, suatu konsep yang cukup sentral dalam pemikiran Marx. Dalam istilah Marx, birokrasi adalah lingkaran ajaib yang tak seorang pun dapat keluar darinya. Kerahasiaan menjadi atau spirit universal. Alienasi birokrasi ini kemudian diperkuat lebih jauh dengan sikap para birokrat yang menciptakan mitos dan simbol tertentu yang menyucikan dan memistiskan posisi mereka. Marx memang memandang birokrasi dengan sangat sinis. Baginya, birokrasi selalu saja dipenuhi dengan berbagai macam patologi yang akut. Selain tidak kompeten, kebanyakan birokrat juga kekurangan inisiatif dan imajinasi, takut untuk mengambil tanggung jawab. Menurut Marx, teori birokrasi sebenarnya tidak lebih dari teori berisikan pemahaman yang berisi kerangka berpikir tentang perjuangan kelas, krisis kapitalisme, dan pengembangan komunisme. Mungkin hanya inilah yang dapat saya jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya Opel Eka Pratama, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.